hormati Kepala SD Negeri Takeran Klaten Ibu Evri Aprilia SPD SD, yang saya hormati Bapak DRS Suparlan Widya Iswara BPGB, yang saya hormati CGP Program Guru Penggerak Ibu Maktuhatin LPA SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 2 Takeran Klaten. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pagi ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ibu Kepala Sekolah maupun rekan-rekan guru, di mana yang seharusnya jenengan bisa menikmati bersama keluarga, namun kerso mensupport program PTP ini dengan ikhlas. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara saya akan menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara ini tersusun sebagai berikut: 1. Pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga mungkin arahan dari Bapak DRS Suparlan sebagai BI utusan dari BPGB, yang ketiga yang selanjutnya adalah acara inti, paparan dan diskusi visi serta prakasa perubahan sekolah SDN Negeri 2 Takeran Klaten, dan yang keempat adalah penutup. Untuk lancarnya acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini akan bisa kita lalui dengan lancar dan kita mendapatkan pengetahuan yang nantinya bisa memberi manfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Takeran Klaten kepada Ibu Evi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suparlan selaku BPGB Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ibu PP yakni Ibu Siti Salisah, yang saya hormati pula teman-teman atau Bapak Ibu Guru SDN 2 Takeran Klaten. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni akhir Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Suparlan atau Bapak BPGB dari Jawa Timur. Selamat datang juga kepada Ibu PP, Ibu Salisa. Terima kasih atas kunjungannya. Beginilah keadaan atau suasana SD kami yang jauh dari perkotaan. Terima kasih kepada Bapak yang menyempatkan hadir dalam rangka MONET atau monitoring calon guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu PP atas kehadirannya dalam rangka visi dan misi prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua, mohon maaf yang seluas-luasnya atas sambutan atau tempat maupun
hidangan yang kami suguhkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian mohon bimbingan dari Bapak Ibu BPKP ataupun PP jika nantinya menemukan hal-hal yang kurang baik di SD kami ini. Kemudian semoga pertemuan kita kali ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal baik, dan semoga dengan adanya bimbingan dari Bapak Ibu BP, GP, dan PP atau pengajar praktek para CGP di SD kami dapat menularkan ilmu ke teman-teman sejawat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SDN 2 Takaran Klaten ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Evi Aprilia SPDSD, Kepala SD Negeri 2 Takran Lanting, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Yang terhormat Ibu Siti Salisah PP dari Kabupaten Lamongan, dari SMP Negeri 1. Yang terhormat Ibu Ervina Erza Risma. Apa? Boleh nama gitu boleh ya. Yang berbahagia sahabatku guru SD Negeri 2 Takran Lanting. Alhamdulillah kita masih menjadi insan seperti ini, sehat walafiat dan menjadi guru. Banyak orang yang ingin jadi guru tapi belum tentu tercapai cita-citanya. Kenalkan, saya Suparlan dari Desa Gunggul, Kecamatan Patiran, Kabupaten Lamongan. Itu aslinya. Sekarang menjadi widyaswara ahli utama di BPGP Jawa Timur, Dirjen GTK. Nah, saya kesini dalam rangka monet dari Dirjen GTK dari Jakarta langsung untuk mencari kebaikan di sini. Jadi yang kita catat baik-baiknya saja. Tadi sudah tahu semua apa yang harus diserahkan. Saya juga guru. Saya jadi guru sejak umur 19 tahun. Karena saya di SD umur 5 tahun. Dari umur 19 tahun jadi guru SMP. Istri saya itu murid saya SMP. Jadi guru 46 tahun. Dari 2A sampai 4E. Maaf ya, saya ingin memotivasi Bunda ya. Jadi saya dari Desa Tunggul ini jadi pegawai negeri dari pangkat 2A, ya Bernate, sampai 4E. Saya merasakan semua. Dari guru SMP sampai menjadi widyaswara ahli utama dan ketua Asosiasi Widyaswara Indonesia. Jadi saya kebetulan diberi tugas untuk menjadi ketua Asosiasi Widyaswara IPS Indonesia. Kok bisa dari 2A sampai 4E? Karena apa? Jawabannya tunggal, karena Allah.
Jadi kita tidak bisa apa-apa, tahu-tahu kok bisa jadi begini, ya berusaha. Karena kata kitab suci yang saya pelajari, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita itu berbuat tekad, berusaha, setelah itu bertawakal, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, itu pembuka. Saya juga dari Paciran, Lamongan. Saya ponakannya Mbah Gofur, Pak Kiai Gofur, itu Pak Lek saya. Jadi bapaknya itu saudaranya mbak saya. Kemudian saya datang kemari untuk memonef. Kebetulan tadi visi, misi, dan perubahan sekolah. Saya akan berbicara yang paling mendasar dari kebaikan di sektor pendidikan. Visi itu sesuatu yang penting. Walaupun di Indonesia banyak sekolah yang menerapkan visi yang tidak terlaksana. Gambaran visi kados panjenengan punya cita-cita anakku soleh, sehat, badan dan batinnya, selamat di dunia dan akhirat. Itulah gambaran visi. Jadi cita-cita jangka panjang untuk menjadi insan yang sukses, sekolah yang sukses. Jadi visi itu bahkan unik, bisa membedakan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Jadi visi itu keinginan jangka panjang yang punya potensi untuk bisa diwujudkan. Ini bukan hayalan. Jadi visi itu sama dengan lagu bukan hayalan yang aku berikan, tapi kenyataan yang ada. Di Indonesia ini kalau ada pendidikan artistik itu banyak saya yang menyusun lagu-lagu begini. Jadi visi itu bukan hayalan, tapi kenyataan. Oleh karena itu visi itu harus sesuai dengan potensi yang dimiliki, tidak berlebihan. Kepengen sukses dunia akhirat, kepengen anakku pinter Al-Quran, itu visi. Itu selamat aku di akhirat nanti. Nah, di dunia pendidikan kelas 1 SD itu catatan itu ada di sabak. Nulisnya nggawe grip, nek biji nggawe kapur. Nek oleh 10 juga mulai. Dulu 10 terus sih. Saya dulu sering leres. Setelah itu dihapus. Neng dulu itu hafalan, jadi banyak guru yang pintar ulang hafalan. Baru mengenal buku, itu perubahan. Sekarang anak cucu saya baru umur 1 tahun lebih 2 bulan, pintar buka HP. Wis bisa main game yang punya dampak positif dan dampak negatif. Saya ingin golek ilmu agama, ilmu apa wae sak klikan iso. Bahkan penjenengan bisa membuat jurnal-jurnal karya. Saya ini menjadi direktur jurnal ya. Itu bisa sak klikan. Dan nanti saya berjanji saya gratiskan. Nantanyakan kepada Bu JTP. Nanti bilangnya, Pak, saya dari guru SDN Takran Klandeng 2. Nah, saya sudah tahu nanti. Gitu. Jadi perubahan pasti terjadi. Nah, perubahan apa sing kekinian ini sing penting. Paradigma berubah dari ini ke ini. Ya, itu dikit tak ngono. Dulu kalau saya ngajar itu sing penting nilai ulangane apik. Drill, yang penting nilai apik, gak peduli sikape piye. Padahal anak sukses, jadi ini paradigma berarti penting. Anak sukses ini nyuding papat. 1, 2, 3, 4. Aku tak ngatur nun saya bunda ya. 1, 2, 3, 4. 1 iki jenenge olah rasa.
Olah rasailah yang memerintahkan segala-galanya. Lah, kan nyelempit tau, gak tahu itu. Lu gak pernah diterangkan. Olah rasa itu estetika. Piye carane guru bisa menghibur, anak bisa terhibur, anak bahagia. Itu tujuan pembelajaran itu well being, mensejahterakan anak. Sejahtera itu unsur utama adalah olah rasa. Kapan olah rasa ini gagal, ketiga-tiganya hampir gagal. Alek guru wis gak seneng nerangno, gak iso nyenengno, muridnya gak seneng kabeh buyar. Gini mboten. Makanya dulu nggak pernah dipikir itu dari guru yang bisa menyenangkan anak itu penting. Yang menyenangkan itu kata kunci jawabannya siji. Bagaimana cara menyenangkan anak merasa terpenuhi kebutuhannya? Nek kapan anak semanduk-manduk sewenang kebutuhan yang terpenuhi, lah kebutuhan anak yang pintar kan butuhnya pintar ilmu. Butuh itu bukan berarti banyol tok, senang itu bukan berarti banyol, bukan. Itu termasuk bagian menyanyi. Pokoknya caranya nyeneng. Nah, caranya ndelok wong seneng ini yang paling jelas itu bukan kupingnya, bukan hidungnya, tapi apanya ya. Wong seneng didelok tekon dini. Satu ini, hitamnya mata. Wong seneng keton hitamnya mata. Pancarannya kelihatan, nggak bisa ditipu. Wong benci, wong seneng, wong gak jujur, wong selintak-selintuk itu kayak di hitamnya mata. Bahkan orang jatuh cinta itu juga di hitamnya mata. Karena senang itu berhubungan dengan cinta. Guru yang baik itu guru yang mencintai dan dicintai muridnya. Nah, nomor 1 olah rasa. Nek olah rasanya wis kepengin menghibur orang, kepengin mesti kelakuannya api. Itu hampir pasti itu. Artinya wong sing kelakuannya ora api ku mergo olah rasanya elek. Gak kepengin nyenengno wong, ya itu pasti. Jadi olah rasa itu berefek pada olah hati. Nek olah rasa estetika, olah hati kuwi etika. Penjenengan kepengin muridnya apik mergo penjenengan sayang kali murid itu pasti rumus itu. Nek wis gak duwe rasa sayang, nek di luar negeri negara maju gak oleh dadi guru. Loro itu, 2 itu 80% keberhasilan pendidikan yang sejati. Kalau dulu kan hanya ini tau, olah pikir. Bahkan pinter otaknya tanpa pinter hati dan rasanya hampir percuma tak berguna, hanya berguna untuk dirinya sendiri. Makanya hati itu penting. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, anugerah ilahi. Yang ini gayanya Pak Maran, sampai lo waris kemana-mana. Kemarin 1000 guru TK di Lamongan ini. Masuk guru SD ya? Pernah mendengar suaranya Pak Maran dari Bravo VIC? Kalau kita ingin senang, tebarkan kasih sayang. Marilah kita sembahyang, kita raih kemenangan. Jika Anda bekerja, tinggalkan sifat tercela. Marilah kita berdoa kepada Allah semata. Bila Anda ke sekolah, niatkan untuk ibadah, berakhlakul karimah, agar hidup kita berkah. Bila Anda ke sekolah, niatkan untuk ibadah, berakhlakul karimah, agar hidup kita. Semuanya? Tepuk tangan dong untuk saya. Rumusnya semangat sehingga sampai tua gini.
Maaf ya, saya tidak memberi, saya ingin berbutuh. Andai kata saya olah hati. Piye gawe bocah sing seneng lan gawe bocah sing apik, itu kata kunci. Baru olah pikir, ngajari matematika, ngajari ilmu-ilmu yang menggunakan olah pikir. Itu kalau anak TK, anak SD kontribusinya cuma 20%. Apa logikanya? Merubah hati angele luar biasa. Kalau merubah pelajaran lewat HP bisa. Minterno ilmu alah gawe HP iso. Nah, cara merubah hati itu paling gampang satu kata, model. Guru harus bertindak sebagai contoh. Dan kalau contoh berjungkir balik kaya apa sulit. Nak sholat, sing ngene contoh ora sholat, ora iso. Kayak contoh mesti ngikut dhewe, contoh. Baru olahraga. Jadi wong bahagia itu sehat olah rasa, sehat olah hati, sehat olah pikir, sehat olahraga. Itu perubahan yang dikejar saat ini. Jadi pembelajaran berpikirnya ke sana. Bahkan kalau kita mendefinisikan kurikulum 2000, kurikulum merdeka, ini sampai kapanpun ini akan berjalan walaupun kurikulumnya bukan merdeka. Wonten sekawan. Saya itu ringkas saja datang dengan ringkas. Di kurikulum merdeka itu cuma 4 ciri. Ciri pertama K. Sing dikejar kompetensi. Anak berkompeten. Kompetensi apa? Sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya wonten kalih, olah rasa dan olah hati. Pengetahuannya ada olah pikir, keterampilannya olah raga. Olahraga bukan seperti olahraga dan bisa tapi olah keterampilan. Yes, ciri kurikulum merdeka itu nomor 1 itu. Sing digadang-gadang, sing digoleki itu piye? Anakku berkompeten 3 itu. Nomor 2, merdeka. Merdeka itu punya makna guru punya kebebasan berinovasi demi mencapai kompeten anak. Bukti caranya anak merdeka. Merdeka itu tertuju pada kreativitas dan inovasi. Lah inovasi menika wonten kalih. Inovasi itu kemungkinan pertama yang agak rendah itu mengembangkan yang sudah ada, diperbaiki, perubahan juga. Inovasi itu juga menciptakan sesuatu yang baru. Saya banyak menciptakan itu. Saya pernah diundang, maaf ya, ke Istana Negara itu 4 kali, bukan melencer, tapi karena juara karya tulis ilmiah Indonesia. Karena inovasi. Kalau ditanya karena 2A sampai 4E, karena inovasi, karena nyeleneh. Maaf dulu saya kalah dengan kalau lomba paduan suara itu kalah dengan non muslim, tapi saya akhirnya menemukan sendiri. Nomor 1 Pak. Paduan suara itu suaranya kan suara 1 2 3 4 toh. Panggil lu, mana nggak biasa. Tapi saya sekarang menemukan sendiri. Jadi artistik saya dari numerasi. Tanah air kan ubah. Tanah airku Indonesia, tak ubah tanah airku Indonesia. Dengan rumusnya bangun dong. Dengan seluruh. Saya itu pemusik. Pak Gopur dulu itu juga suka musik sama orang gitu. Bukan itu orang-orang ditulis apa wae. Inovasi. Nomor 2 tadi cirinya apa, Bunda? Merdeka. Merdeka untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka mengembangkan kompetensi. Nomor 3, iki sing saya lemah, proyek. Dulu tidak ada proyek zaman saya mengajar. Jadi saya itu guru SD, guru SMP, saya pernah SD, SMP, SMA itu ada di mata pelajaran hampir apa saja.
nggak ada proyek. Jadi pengalaman belajar anak itu ada 5. Siji mendengar, loro membaca, 3 melihat, 4 melakukan, 5 menyampaikan. Nah, pembelajaran tempo dulu itu hanya mendengar dan membaca. Terus pokoknya gurunya gue jelas terus. Setelah itu disuruh membaca catatan, ditulis di papan tulis. Minggu depan ulangan. Anak tidak pernah melihat apa yang seharusnya dilihat. Terang kereta api di Irian kono, ya kereta api iyalah panjang sekali, berjalan di atas rel. 6 tahun saya nggak ngerti kereta api apa. Nah, itu hanya 30%. Akan menjadi 60% kalau melihat, oh, saya itu orang teknik, gak pernah melihat turbin uap, ketel uap, diterangno mbek gurune teori tok. Saya juga begitu menerangkan. Wirausaha ialah gitu. Wirausaha ada 2. Ciri-ciri wirausaha antara lain, minggu depan ulangan. Tapi saya lihat di SD Insan Cendekia, di SMP Insan Cendekia, ya Allah, ini menurut caranya luar biasa. Kan pembelajaran yang sukses itu hanya memunculkan satu huruf. Huruf itu panel, tapi muncul ini hebat. Huruf apa kira-kira? Huruf O. Ngono hebat. Ngono carane salat. Gawo. Ngono carane wong miskin jadi kaya. Jadi guru itu harus menginspirasi. Ngono. O sampai wow. Itu tidak bisa kalau anak tidak disuruh melihat. Oh gitu isinya dalamnya kodok. Oh gitu cara membuat kue. Oh gitu cara menjadi wirausaha. Saya pernah melihat guru SD 1 tahun gak muncul 12 menit. Barang diterangno 14 menit oleh bosan. Dia guru kesenian. Anak-anak sekarang menggambar bebas. Binatang tidur terlentang wangel. Tidak bisa, Pak, bisa. Contohnya Pak Uwas kalau nggak ada dewe. Ngeblak boleh. Oh, tidak boleh ngeblak, tidak boleh. Waduh, tidak bisa Pak 1 hari. Apa 1 bulan. Di 1 semester pengalaman anak hanya menggambar binatang tidur terlentang yang tidak ada wujudnya. Tapi tak wali ada anak, ada guru yang hanya 14 menit O-nya luar biasa. Sama guru kesenian, pinjam dari wali murid, sing ahli seni. Gue kanvas putih, gue cat merah, gue cat 6 macam, putih pakai biru, coklat, merah, kuning, hijau. Gue cat mau ikut apa? Baru putih dicampur uangnya mbak biru hari ini. Jadi biru muda. Gak usah kan pas karena cat air. Tangannya diterapkan di situ. Dulu soalnya sak kanvas itu dengan sekian detik, sak kanvas jadi apa? Biru muda semua. Muncul uangnya enggak? Anak dua belum. Ini gambar pemandangan rasa tak situ ngono, dasarnya semuanya biru muda karena laut biru muda, mendung biru muda. Kalau menurut coklat, campur putih sedikit. Jadi apa? Coklat muda. Tapi gak teratur orang yang putih atau gak teratur gitu, nyampurnya orang sampai sud, bingung Pak. Gambar ini 2 kali dari gunung. Sing dhuwur diawi-awi ini. Dari gunung dhuwure bundas kok keputih-putihan gitu. Isore peteng. Bar gunung gawe kuning, hijau, putih. Jadi hijau pupus. Ujung jari itu hanya di bawah gunung tadi gini. Jadi pepohonan di bawah gunung. Isore kayak coklat jalan. Kene apa? Sawah kene laut. 14 menit. Itu menginspirasi anak.
Berarti ciri ketiga tadi apa? Proyek. Proyek itu punya anak, cirinya hanya 3 kata. Anak pernah melihat caranya gambar, anak pernah melakukan gambar dewe, dan anak bisa menyampaikan. Tahu ndelok gawe pupuk kandang, tahu ndelok carane ngrumat sampah, tahu ndelok carane gawe petetan dari plastik, pernah melihat orang membuat kue ini. Jadi melihat, melakukan, dan bisa menyampaikan. Oleh karena itu guru membutuhkan media yang bisa membuat anak melihat. Wah, ini anak pojok baca bagus tapi bukunya kurang ya. Melihat, melakukan, dan menyampaikan. Jadi jangan seperti saya melihat, ika gak bisa nilai lomba proyek di Jawa Timur andalan dari daerah di SMP. Ternyata bunda itu dikeluarkan meja-meja buahnya, dibawalah makanan dari rumah dijual di situ, yang beli muridnya katanya itu proyek. Salah kabeh. Tapi kalau penjenengan undang wali murid, proyeknya anak bisa menari, melaporkan, yang laporannya menari, menyanyikan, gambare, berpuisi, itu baru proyek. Proyek disingkatkan melihat, apalagi ayo melakukan, menyampaikan. Diceritakan oleh panjang ini yang ilmiah. Project Based Learning model pembelajaran kita. Penentuan tema itu langkah yang pertama. Perancangan proyek itu langkah yang kedua. Penyusunan jadwal itu langkah yang ketiga. Pelaksanaan proyek dimonitor guru. Terakhir, laporan evaluasi langkah akhirnya. Aku masih tua ini guru masa kini ya. Karena apa? Saya ngajar gini pada guru-guru TK, ketika proyeknya bocah TK ya iso gawe minuman. Saya ngajari guru nih, itu proyek. Ciri ketiga apa wau? Proyek. Ciri keempat, bukan KD lagi tapi CP. Apa bedanya KD dan CP? Kalau KD itu konten orientasi. Orientasinya hanya menyampaikan materi. Kalau CP, proses, konten dan proses. Penting nggak anak diajari melaporkan? Aku bisa ngomong di ternyata bukan di SD, bukan di SMP, bukan di STM, tapi di pondok. Di pondok itu diajari muhadharah, pidato, debat. Dan itu yang membawa saya begini. Jadi anak presentasi, anak kelas 5, kelas 6 iso nek bocah SD kelas 1 ya ditakoni, dikon cerita, bisa enggak cerita? Bisa. Jadi pegang kata kunci, pernah melihat, pernah melakukan, pernah menyampaikan. Jadi 4 ciri tadi CP. Sehingga perlu pembelajaran yang menyenangkan, semua CP tercapai, proyek berjalan. Nah, proyek itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau SMA itu bulanan, dalam 3 bulan, 1 bulan proyek, bisa begitu. SMP bisa mingguan, minggu terakhir dalam 1 bulan proyek. SD bisa harian, hari khusus, bisa hari Sabtu atau hari Jumat digunakan untuk proyek, digunakan untuk anak pernah melihat contoh lalu melakukan dan menyampaikan. Walaupun menyampaikannya nanti di belakang, berokol di belakang. Itu sampai kapanpun tetap menjadi pemenang. Proyek tetap akan berjalan. Karena dalam proyek melatih 4 sisi: olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah keterampilan, olahraga. Ini kemauan perubahan yang
bukan perubahan ya. Visi kita ke depan seperti itu, dan apa yang aku sampaikan tadi insya Allah akan bertahan selama-lamanya. Jadi selamanya apapun kebijakannya, maka pembelajaran dengan olah rasa, olah hati itu menjadi sesuatu yang harus diterapkan. Saya kira pertanyaannya ini, bagaimana Pak kalau hatinya baik tapi gak ngerti apa-apa? Ya salah. Makanya yang lengkap itu kan apa? Olah rasa, olah hati, olah pikir, olahraga itu semuanya terpenuhi menjadi anak will-being, bahagia sejahtera. Lah bahagia sejahtera itu tergantung kebutuhan. Kebutuhan anak tidak sama, makanya pembelajarannya diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu intinya ngerti kebutuhannya anak. Bukan berarti anak ini dilayani sendiri, bukan, dalam satu kelas bisa. Yang penting peka pada kebutuhan anak. Karena anak memiliki perbedaan kebutuhan. Kan guru agama karena anaknya sudah di rumah belajar kan tidak sama anak, ya toh? Ono sing lagi ikro, ono sing hafal surat pendek, ono sing hafal Al-Qur'an. Sehingga pelayanannya bisa membahagiakan semuanya. Sing luwe bisa memberi bantuan kepada yang kurang. Dudu di kota-kota ngulang dhewe kono, ngulang dhewe kene. Sing bodoh digak dhewekno, itu namanya apa? Jadi diferensiasi itu bukan diskriminasi, beda-beda no wong kan. CGP dulu kan banyak salah tangkap. Saya itu komunik di mana-mana. Jadi khusus yang mendengar diberi pembelajaran perlakuan yang mendengar. Khusus yang dia tipe tipe video. Bukan itu. Itu iya, tapi kita tetap dalam. Jadi diferensiasi itu ibarat orang main konser. Walaupun anak punya pemainnya beda-beda, dia bisa menggerakkan untuk menjadi sebuah apa? Hasil konser yang indah. Itu gambarannya. Iya. Ini saya sampaikan karena di program CGP tidak ada. Sehingga maaf bagi CGP ku. Saya ini pemunek nasional. Ada sesuatu yang mementahkan para CGP baru ditakoni dengan UKM gak jalan. Gak bisa jawab. Memang di LMS tidak ada atau tidak ada Bu? Gak ada ya. Tapi rohnya yang ada. Tentang numerasi, tentang literasi, tentang hots, tentang STEM, maka itu harus bisa belajar sendiri. Nonton mugi-mugi Gusti Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Kita bisa menjadi guru yang baik, anak-anak kita bisa berhasil, kita semua bisa selamat di dunia dan bisa bereuni di surganya Allah nanti. Hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa, terima kasih. Nyuwun ngapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Takaran Kelati, dan yang saya hormati Bapak Dr. Suparlan Magister Pendidikan selaku Widya Iswara dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Beliaunya bersedia mengunjungi lembaga sekolah kami tercinta ini dan melakukan monitoring dan evaluasi. Sekaligus juga sebuah shock terapi bagi saya, sehingga tadi malam saya sempat insomnia dan tidak bisa tidur memikirkan apa yang akan saya lakukan esok hari. Yang saya hormati pula Ibu Siti Salisa Fijriya, Sarjana Pendidikan, Magister of Pendidikan, selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lamongan, serta rekan-rekan hebatku yang luar biasa dan istimewa hari ini.
Pada kesempatan yang luar biasa ini, tepatnya hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, kebetulan ada kegiatan pendampingan individu yang kedua, di mana saya berada di sini bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan untuk saling berbagi dan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan SDN 2 Takaran Selatan. Satu hal lagi, saya haturkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan di masa menikmati liburan dengan keluarga. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan sejawat saya, terutama untuk Ibu Kepala Sekolah saya yang selama ini telah bersedia memfasilitasi, mendukung, dan membantu saya dalam pendidikan program guru penggerak ini, di mana saya sudah berada di bulan ketiga pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Tentunya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru dan tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun kodrat anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Diketahui bersama bahwa kita adalah manusia yang dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Begitu juga dengan anak didik kita. Sehingga di sini Bapak Ibu guru atau pendidik diibaratkan sebagai Pak Tani dan Pak Kebun, sedangkan anak didik kita diibaratkan sebagai biji tumbuh-tumbuhan yang siap untuk disemai dan ditanam pada lahan yang telah disediakan. Untuk itu, tentunya kita tidak bisa mengubah kodrat anak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sebagai guru, kita bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga anak didik kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kita menyadari bahwa anak didik kita memiliki keunikan masing-masing dan dengan karakter yang beragam, tentunya kita sebagai guru harus bisa mengakomodir dan sebagai guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya apapun yang akan kita lakukan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler, orientasinya hanya pada murid. Untuk itu, berbagai upaya yang kita lakukan disebut dengan visi, misi untuk mewujudkan sebuah visi. Nah, tentunya hari ini kita akan belajar tentang visi dan misi sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan visi? Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Bapak Widya Iswara. Apa itu visi? Satu kata yang mengidentifikasikan visi itu apa? Mungkin Bukun, menurut pandangan Ibu, visi itu apa? Identik dengan kata apa? Tujuan jangka panjang. Mungkin Pak Imam? Jika Bukun mengatakan visi itu adalah tujuan jangka panjang, mungkin ada kata lain yang menggambarkan arti dari visi? Pak Munir?
keinginan yang ingin diwujudkan. Ada lagi Bapak Ibu? Harapan, tujuan, keinginan, harapan. Cita-cita, betul sekali. Nah, jadi di sini visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian yang ingin dicapai di masa depan. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan dalam lembaga pendidikan kita? Memberikan motivasi semangat untuk mencapai yang telah diimpikan. Jadi visi sangat penting karena visi itu merupakan suatu hal atau yang memfokuskan suatu pergerakan. Jadi kita fokus pada pergerakan atau tujuan yang ingin dicapai melalui apa? Visi. Nah, jika visi adalah cita-cita, lantas apa yang disebut dengan misi? Jika visi adalah cita-cita, tujuan, impian, sedangkan misi adalah apa? Cara, tahapan. Ya, Bu Susi? Tindakan. Ada lagi Bapak Ibu? Jika visi adalah cita-cita atau tujuan yang ingin kita capai, maka kita bisa mengimplementasikannya dalam sebuah misi. Jadi misi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid, Bapak Ibu? Nah, untuk itu marilah kita analisa bersama dengan mengisi lembar kalimat rupang berikut ini. Kita di sini menginginkan murid yang cerdas, berkarakter, terus bertakwa, berakhlak mulia. Terima kasih. Ini menurut saya, kami mendambakan memiliki murid atau mempunyai murid yang hebat, religius dan berkarakter, yang mempunyai semangat untuk berkembang dalam pembelajaran serta bisa diarahkan ke hal yang positif. Jadi anak bisa diajak ke masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Terima kasih. Luar biasa untuk Pak Imam. Selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu dididik untuk menjadi orang yang berkompeten dan memiliki keterampilan agar mereka nanti bisa mandiri. Jadi menurut Bukun, murid kita sadar bahwa tujuan dia dididik itu untuk mengembangkan potensi sehingga bisa menjadi insan yang berkompeten dalam bidangnya. Selanjutnya, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa ini Bapak Ibu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik dan mengajar sesuai dengan era perkembangan yang ada. Jadi tidak dididik di zaman terdahulu. Jadi disesuaikan dengan di era milenial sesuai dengan menghadapi era perkembangan yang ada, yakni dalam menghadapi era globalisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Betul sekali Ibu. Jadi kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk bisa adaptif. Jadi kita harus bisa, sebagai guru harus bisa adaptif. Jadi menyesuaikan
cara mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk pertanyaan yang terakhir, nah, kita dan keluarga sekolah ini paham bahwa ini tujuannya apa ini? Tujuan akhirnya kita. Jadi kita dan semua warga di sekolah ini paham bahwasanya sebagai warga sekolah ini paham bahwa pendidikan hal yang utama yang harus dicapai untuk menghadapi era digitalisasi dan era globalisasi di masa kini. Terima kasih. Ada lagi? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap siswa atau anak memiliki bakat dan keunikan sendiri. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita menganalisa dan mengkaji bersama tentang apa yang kita terapkan dan kita pahami di sekolah, lantas paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan atau bermakna, yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Mungkin istilah asing ya, saya juga kemarin sebelum pendidikan juga tidak tahu, tapi dengan adanya pendidikan guru penggerak jadi mengerti apa itu pendekatan inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan ilustrasi seperti berikut ini. Mungkin ada yang bisa memahami dan menjelaskan gambar ilustrasi tentang pendekatan inquiry apresiatif. Kerjasama dilakukan beberapa orang. Dan kerjasama kan membutuhkan dua alat. Alat atau kalau kita ya program. Sedangkan salah satu alatnya itu tidak satu atau program itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan bisa mencapai karena kelihatannya yang satu menunggu semuanya mendapatkan alat itu. Ada ya, nggak terlalu jelas apa yang dikatakan itu kata kunci loh yang ada di lingkaran itu. Satu orang itu mengatakan look at what we have done. Lihat nih apa yang kita punya. Dan yang satunya lagi look what we is missing. Bilang, kita kekurangan apa nih? Itu pemikiran dua orang dari dua sudut pandang orang yang berbeda. Satunya berpikir dia punya aset, dan satunya dia berpikir yang tidak dia punya itu apa. Nah, kira-kira dari sudut pandang apa yang terkait dengan visi itu apa yang harus dilakukan dua orang ini? Ini dua orang yang berbeda. Ya, jadi terus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sarisa selaku pengajar praktik. Di sini pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah paradigma yang digunakan untuk membawakan perubahan positif dalam mewujudkan visi, yaitu dengan menggabungkan dua pendekatan, yakni asset based dan deficit focus. Di sini asset based yang berarti adalah menemukan aset yang telah kita miliki. Jadi di sini aset kita adalah siswa kita sebagai individu yang memiliki keunikan dan potensi serta kekuatan yang beraneka ragam. Jadi itulah
dan potensi dan kekuatan yang beragam. Di sini tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dan memperkuat kekuatan yang ada pada siswa sehingga mereka dapat mencapai prestasi yang lebih dan lebih baik lagi. Sedangkan defisit fokus artinya yaitu fokus pada kekurangan, kelemahan ataupun masalah yang ada. Jadi pendekatan defisit fokus di sini yaitu menempatkan fokus pada masalah akademik maupun masalah perilaku siswa, dan kita berusaha mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya melalui program-program maupun intervensi. Nah, demikianlah asset base dan defisit fokus. Nah, sekarang sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahan itu sebaiknya disusun. Kita tidak serta-merta langsung menyusun perubahan. Harus melalui langkah-langkah. Melalui apa itu? Langkah yang bagaimana yang kita gunakan untuk menyusun prakarsa perubahan? Tentunya di sini ada istilah Bagja. Sebelum saya mengikuti PGP ini juga saya tidak tahu apa itu Bagja. Mungkin sudah ada yang tahu Bapak Ibu? Bagja? Bagja adalah? Tidak tahu. Bagja adalah sebuah akronim atau singkatan yang terdiri dari 5 huruf B, A, G, J, A. Di sini B yang kepanjangannya yaitu buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Dan G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A. Nah, tentunya setelah melakukan pendekatan inquiry apresiatif dan langkah-langkah metode Bagja, saya telah berhasil menyusun sebuah visi SD Negeri 2 Takaran Kelati sekaligus sebagai branding sekolah kita, branding Sekolah Dasar Negeri 2 Takaran Kelati, yaitu bertabur wangi bunga. Apa itu? Bertabur wangi bunga. Bertakwa, berbudi luhur, wawasan global, inovatif, cinta budaya, dan peduli lingkungan. Jadi saya gunakan akronim bertabur wangi bunga. Di sini dengan visi dan branding seperti itu, visi yang akan saya lakukan yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kecerdasan religius siswa dengan tujuan 1. Terbentuknya siswa yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan berdasarkan ajaran agama dan terciptanya prestasi dalam bidang keagamaan. Contohnya sab'a lomba baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk yang item bertakwa tersebut sekarang berbudi luhur dengan misi membekali siswa dalam hal pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang sudah kita terapkan dan akan kita kembangkan. Tujuannya apa? Terbentuknya siswa yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi etika, moral, intelektual. Untuk yang poin wawasan global, di sini kami melakukan misi, melakukan pembelajaran dan bimbingan secara optimal sehingga siswa
dapat berkembang dan dinamis dalam menyikapi perubahan pendidikan secara global. Tujuannya yaitu terbentuknya siswa yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia global, terciptanya prestasi akademik maupun non-akademik, dan terbentuknya siswa yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk inovatif, kita mengembangkan misi yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovasi. Tujuannya terbentuknya siswa yang kreatif dan inovatif. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni budaya. Dengan tujuan terbentuknya siswa yang cinta budaya dan terciptanya prestasi dalam bidang seni dan budaya. Dan untuk yang terakhir yaitu peduli lingkungan. Di sini juga sangat penting yang akan kami lakukan dengan misi menanamkan sikap kepedulian lingkungan, pencegahan perusakan, dan pencegahan pencemaran. Tujuannya untuk apa? Terbentuknya sebuah sekolah berbudaya lingkungan yang bersih, sehat, rindang, aman, dan tertata rapi. Tentunya kesemuanya itu tujuan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhir dari semua ini yaitu mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Ada yang tidak hafal? Seorang guru tidak hafal 6 dimensi? Jika hafal, Saya malah bisa menyanyi. Ya, saya juga bisa Pak, supaya bisa memudahkan. Bagaimana nyanyiannya Bapak? belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya coba berdiri semua, monggo ayo kita nyanyikan bersama-sama sekaligus dengan gerakannya mungkin. Ye, ayo dibantu Bapak Imam yang keras, yang kompak ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika saya mohon maaf jika ada ulang kata yang kurang berkenan atau masih ada banyak kekurangan, dan atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 60 menit. Terima kasih, berarti pengelolaan alokasi waktunya sangat di-manage dengan baik. Ya, terima kasih atas paparannya, Bu Ervin. Untuk itu bisa saya simpulkan apa yang telah dipaparkan itu nggak mudah memang mewujudkan visi sekolah. Oleh karena itu penting adanya kerja sama. Kesimpulan pada hari ini, Ibu sudah punya 2 aset guru penggerak ini. Saya rasa dengan rekan sejawat yang cuman beberapa orang ini, saya yakin bisa memberikan virus-virus yang positif kepada beliau. Oke, untuk itu marilah kita tutup acara atau pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.